Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo buruan kumpulin cuan menjelang Ramadan. Nih, tuh hasilnya enak banget, lembut dengan siraman saus yang gurih. Takjil untuk berbuka puasa yang ngenyangin banget. Tapi bisa juga sih untuk segala macam suasana ya. Gak mesti nunggu sampai Ramadan kan? Oke, langsung aja kita eksekusi. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, jaga komentar. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu 6 lembar daun pandan yang udah dicuci bersih, kemudian kita potong-potong dan tambahkan dengan 300 ml air, siap kita blender, hancurkan. Kalau udah kita saring ya. Nah, setelah kita saring ini, sebaiknya kita diamkan dulu selama minimal 1 jam, lebih lama lebih baik. Ini akan kita endapkan dulu. Nanti akan kita ambil endapan pandannya ya. Sekarang kita lanjut ke bahan kuah. Ini bumbu-bumbu untuk kuahnya. Kalian bisa lihat di layar ini ya. Bawang merah, bawang putih. Untuk cabai keringnya opsional, tapi kalau bisa sebaiknya digunakan karena rasanya itu tetap berbeda. Nah, dan kita menggunakan ebi yang kering, kita rendam dulu. Udah ya, kalian udah lihat semua. Bumbu-bumbunya dihaluskan, kecuali yang dedaunan tadi. Nah, sekarang akan kita tumis dulu dengan sedikit minyak. Ini akan kita tumis sampai matang tentunya. Kemudian menyusul daun salam, daun jeruk, laos, dan serai. Nah, kemudian jangan lupa tambahkan gula, garam, penyedap, kaldu bubuk, juga sedikit terasi. Itu sesuai selera kalian aja. Secukupnya saja. Kita pindahkan dulu nih, karena ini akan kita tambahkan dengan santan dan juga air. Pastinya akan banyak ya, jadi mama dipindahkan nih pancinya. Kue paling mudah banget. Kemudian kita masak sampai matang ya. Lanjut ke bahan kuenya. Di sini kita gunakan tepung beras. Nah, untuk perbandingan tepung beras dengan air ini sebenarnya sangat mudah. Perbandingannya 1:1. Satu ya. Nah, konsistensinya seperti ini, tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu lunak banget. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Untuk pertama, kita di sini cara yang pertama menggunakan parutan. Tuh, kita gunakan parutan dengan lubang yang kecil, kan ada yang besar tuh. Nih kalian bisa lihat, ambil sekepalan kemudian templokkan dengan bantuan scraper, bisa kita tekan secara berlahan tuh bagian belakangnya. Jadi memanjang seperti parutan keju itu ya. Setelah itu kita kumpulkan. Nah, mereka saling bertumpukan seperti itu, kemudian langsung letakkan aja pada loyang yang udah kita alasi dengan daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang, loyangnya bisa kalian olesi dengan minyak sayur. Udah banyak. Jangan lupa kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu. Dan ini akan kita kukus, langsung aja Mama Eji tumpuk 2 kukusan sekaligus. Ini akan kita kukus dengan api yang sedang selama 10 menit. Udah, sambil nunggu kita lanjut ke endapan pandan. Udah terpisah antara yang bagian yang bening dengan yang pekat. Lihat perbedaannya. Kalau semalaman jauh muda. Kemudian karena tadi kita dapatkan 100 ml endapan pandan, kita tambahkan dengan 200 ml air yang panas. Juga sama, di sini kita gunakan 300 tepung beras 300 gram, tambahkan dengan 1/4 garam. Tentunya cairannya juga 1:1. Jadi endapan pandan ditambah dengan air panas itu sebanyak 300 ml. Boleh juga kalau endapan pandannya emang ada 300 ml ya, dipakai semua aja. Hasilnya kan akan lebih wangi. Nah, sama ini kita campurkan juga. Dan kita tambahkan dengan 3 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Campurkan sampai tercampur dengan merata. Nah, bisa tambahkan dengan setitik aja pasta pandan agar nanti warnanya nggak terlalu pucat. Jangan kebanyakan karena nanti akan merubah warna asli dari endapan pandannya ya. Sekarang caranya sama, kita templokkan dengan menggunakan parutan keju dan scraper. Ini nggak terlalu keras ya, cukup lunak adonannya. Nah, di saat kalian mengerjakan, kalau seandainya adonan itu udah sedikit mengeras, bisa ditambahkan dengan sedikit air panas sampai adonannya kembali lunak. Nah, ini adalah cara yang kedua. Selain menggunakan parutan keju, kita juga bisa menggunakan piping bag. Nih, seperti ini. Jadi yang menggunakan piping bag itu lebih besar-besar. Nah, kalau ini tadi menggunakan parutan keju. Udah siap. Kuahnya juga udah kita kemas. Nah, udah deh.
Nih, oh ya jangan lupa taburi sedikit dengan bawang goreng. Empuk banget ya. Yang pasti kue ini enak banget, kalian wajib mencobanya. Oh ya, ini namanya kue laksa beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita kembali dengan kue tradisional. Ini kue tradisional khas dari Kalimantan Selatan, namanya bingka kentang. Tapi akan kita modifikasi dengan taburan keju, juga kurma. Kurma ya, dan ini ada juga yang rasa pandan. Nah, ini salah satu yang populer di saat Ramadan untuk takjil berbuka puasa. Oke, langsung aja ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, ini yang pertama-tama kita siapkan dulu 300 gram kentang, kurang lebih 3 kentang yang besar. Kemudian cuci bersih dan potong-potong, lalu pindahkan ke panci atau sospen, tambahkan dengan air. Untuk airnya ini sebatas banyaknya kentang aja. Yang pasti ini harus kita empukkan dulu. Nih, setelah ditutup dan airnya udah mulai mengering, kita angkat ya, nggak pakai airnya. Nah, kalau udah, ini akan kita, oh ya sebelumnya siapkan 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan full ya. Karena pancinya masih panas, sebaiknya kita masukkan aja, jadi lebih hemat energi. Nanti akan lumer sendiri, yang pasti margarinnya dilumerkan gitu ya. Nah, ini kentangnya kita tumbuk-tumbuk kasar aja, jadi dihaluskan. Tapi sekarang kita tambahkan dengan 4 butir telur. Nah, sebenarnya ini yang asli ya, menggunakan telur bebek. Tapi karena nggak ada telur bebek, Mama Eci menggunakan telur ayam ae. Dan tambahkan 11 sendok makan gula pasir, ini manisnya cukup. Kemudian kita tambahkan dengan 3 sendok makan tepung terigu. Nah, kalau udah ini kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Dan yang terakhir kita masukkan 1 sendok makan full margarin yang udah kita cairkan, kembali kita aduk. Oh ya, masih ada satu lagi yang tertinggal. Ini kita gunakan 200 ml santan instan atau yang 1 pack bentuk persegi itu ya, itu 200 ml. Nah, ini kita aduk. Nah, kemudian siapkan loyang, olesi loyang dengan margarin. Boleh menggunakan loyang apa aja, tapi kalau kalian udah tahu tuh, ini nih loyang khas untuk bingka kentang. Nah, kali ini kita akan buat kue tradisional bingka kentang keju. Oh ya, lupa yang kecil ini nih, maksud Mama Eci tadi mau diberi dengan larutan pandan. Ini kebetulan ada sisa sekitar 50 ml endapan pandan. Ditambahkan sedikit aja dengan perisa pandan biar warnanya itu nggak pucat. Nah, ini kita tambahkan deh. Boleh kalian tambahkan dengan 1 sendok makan tepung terigu ya, karena di sini kan kita menambahkan dengan larutan endapan pandan tadi sebanyak 50. Jadi cairannya jauh lebih encer dari yang rasa original tadi. Oke. Oven udah dipanaskan terlebih dahulu, akan kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius 60. Ini Mama Eci 75 menit. Nah, di saat masih setengah matang, tapi bagian permukaan atasnya udah mulai mengeras, kita keluarkan dulu. Akan kita tadi beri margarin opsional biar rasanya lebih gurih, dan ditaburi dengan keju parut. Juga diberi potongan kismis. Bukan kismis, kismis boleh. Ini karena adanya kurma, karena bulan Ramadan kan kurmanya banyak, jadi Mama Eci gunakan kurma. Pemanggangan ini disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Ini Mama Eci selama 75 menit, 1 jam lebih. Kalian lihat-lihat sendiri aja, pengen yang seperti apa. Untuk kematangan kekeringannya itu sesuai selera aja. Nah, ini udah selesai. Agak kecoklatan di bagian tepinya. Jadi kurang lebih sekitar 50-60 menit sampai 75 menit, sesuai dengan oven kalian masing-masing ya. Sekarang kita potong dulu. Ini benar-benar lembut, lumer di mulut, dan ada sensasi dari gerudul-gerudul dari kentang yang tidak terlalu halus tadi. Nah, seperti ini penampakannya. Ini enak banget, paling banyak disukai dan sangat favorit untuk kue berbuka puasa. Caranya juga sangat mudah dan juga bisa untuk ide jualan. Simple tapi menguntungkan loh. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eci berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mama Eci buat hidangan untuk berbuka puasa. Nah, ini nih kalian tahu nggak ini? Ini namanya hintaluka ruang, bubur hintaluka ruang. Nah, ini mungkin mirip-mirip ya dengan apa yo? Coba kalian lihat, tapi tentunya tidak sama seperti yang kalian bayangkan. Oke,
Untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Nah, ini tepung ketan. Kemudian kita tambahkan tepung beras. Juga akan kita gunakan jus pandan. Jadi dari 6 lembar daun pandan kita potong-potong dulu dan ini akan kita blender. Ditambahkan dengan 300 ml air. Oh ya, jangan lupa tadi hampir kelupaan garam. Nah, kalau udah kita saring dulu. Nih, jadi mirip dengan apa? Kalian boleh komentar ya di kolom komentar. Nah, kita pindahkan ke wadah dulu tepung ketan dan tepung berasnya. Dan juga jangan lupa garam agar lebih gurih. Kemudian kita aduk-aduk tentunya sampai merata. Kita masukkan dulu jus pandannya. Dari total yang udah disaring ini Mama Ji dapatkan 240 ml. Tapi, nih kalian bisa sambil rasakan ya. Ini masih kering kan, ternyata cairannya kurang dan bisa kita tambahkan dengan air biasa, jadi totalnya 300 ml. Oh ya, sebelum tadi kita bulet-buletin, untuk wadahnya kalian taburi dulu dengan tepung ketan agar nggak melekat nantinya satu sama lainnya. Nah, kemudian kita bulet-buletin. Untuk ukurannya biasanya ya, khasnya ini ada yang besar, ada yang kecil gitu. Jadi besar kecil. Nah, ternyata hasilnya banyak, jadi Mama Ji pindahkan ke loyang aja. Udah, lanjut kita tinggalkan dulu. Ini untuk bahan sausnya gula aren, gula pasir. Mama aja lebih suka kalau dicampur dengan gula pasir ya. Rasanya tuh lebih gurihnya tuh legit gitu. Nah, kita campurkan dulu di saucepan atau di panci dan tambahkan dengan air. 200 ml air. Kedua macam gula ini akan kita campurkan dan larutkan dulu. Kita masak dengan api yang sedang sampai tercampur rata semuanya ya. Kalau udah kita sisihkan dulu, lanjut ke bahan berikutnya. Ini maaf videonya nggak terekam ternyata. Di sini kita gunakan 400 ml santan instan, kemudian ditambah dengan 1000 ml air atau 1 liter. Dan kita tuangkan, campurkan larutan gula tadi. Nih, begini ya. Kalau udah kita letakkan dulu di kompor. Kompornya belum dinyalakan. Siapkan berikutnya. Ini 2 butir telur kita kocok lepas. Kemudian 2 sendok makan tepung beras. Ini kita encerkan dulu dengan sedikit air, kurang lebih 100 ml ya. Nah, udah siap. Sekarang kita lanjut ke kompor. Ini kita masak sampai mendidih. Apinya sedang cenderung kecil. Dan jangan ditinggal agar santannya nggak pecah. Terus diaduk. Kalau udah mulai mendidih, udah panas, masukkan cairan telur. Nah, saat kita masukkan cairan telur ini, jangan diaduk kencang. Ini mirip-mirip dengan puding lumut ya. Agar serat-serat telurnya itu terlihat. Nih, kalian bisa lihat ya. Jadi jangan diaduk kencang, biarkan dia berproses. Kalau udah terlihat serat-seratnya, ini saatnya kita akan masukkan buletan-buletan adonan tadi. Nih, udah mulai mengental ya. Nanti daun pandannya dikeluarin aja deh, udah wangi juga. Jadi ini udah mendidih larutannya, kita masukkan adonan bulat-bulat tadi. Tuh. Terus kita aduk, terus kita masak. Kita aduk terus, kalau udah melayang semua di atas tuh, tandanya udah mateng ya. Nih, kalau udah mengapung semua, tandanya udah matang. Sekarang terakhir kita masukkan cairan tepung beras tadi ya. Tuh, kita masukkan, terus kembali kita aduk. Ini gunanya agar saus atau kuahnya ini lebih mengental. Nah, kalau udah kembali mendidih, bisa dimatikan api kompornya. Dia siap kita pindahkan. Nih, jadi seperti ini. Kalian udah bisa bayangkan belum ya, santan, gula merah atau gula aren. Di sini Mama aja menggunakan gula aren. Ditambah dengan kocokan telur. Lama benar, paling pas ya. Legit, manis, kenyal-kenyal, lembut. Ini untuk hidangan berbuka kita nanti. Nah, caranya sangat sederhana, bahannya juga mudah. Jadi ini adalah jenis makanan atau kue tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan dengan nama Hintalu Karuang. Nah, ini dia hasilnya. Yang pasti enak banget, caranya cepat, mudah, dan simple. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Ji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.